Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farrozi dengan NIM F1E1191132. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kegiatan operasional supply chain management pada Xerox Corporation dan Dell Computer. Xerox Corporation adalah suatu perusahaan raksasa tingkat dunia yang berusaha di bidang financial service dan document processing. Produksinya dipasarkan di lebih dari 130 negara melalui armada penjualan langsung atau direct sales force yang terdiri dari 15.000 orang dan juga melalui suatu jaringan dealers, distributor dan agen layanan purna jual after sales service ditunjang oleh armada service engineering sebesar atau sebanyak 30.000 tenaga teknik di seluruh dunia. Karena pada umumnya Xerox adalah perusahaan yang secara vertikal terintegrasi, yaitu bahwa baik manufacturing, marketing, maupun service dilakukan sendiri, seperti pada gambar, bahwa supply chain tersebut bersifat rangkaian tertutup. Barang yang baru dibeli diseimbangkan dengan peralatan dan spare part yang dipakai kembali untuk didaur ulang atau recycle untuk pembuatan sebagai dari kebutuhan barang atau spare part baru. Praktek yang sangat menunjang kelestarian lingkungan ini agaknya akan terus berkembang untuk masa yang akan datang. Uang yang terikat dalam inventory terlalu besar yang sebetulnya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Disadari juga bahwa secara sendiri-sendiri bagian distribusi, logistik, material, dan manufakturing telah bekerja dengan sangat keras. Yang menjadi persoalan utama adalah kinerja secara keseluruhan yang ternyata kurang dibandingkan dengan benchmark yang ada pada tahun 1989 itu juga. Didirikan Central Logistik dan Asset Management Group yang ditugaskan untuk memperbaiki kinerja aset manajemen di seluruh supply chain dan bukan kinerja di masing-masing martabat rantai supply misi dari grup tersebut. Sebagai suatu change agent adalah meningkatkan kinerja inventory dan logistik melalui implementasi proses dan strategi yang terintegrasi. Di sini ada beberapa target Xerox. Yang pertama mencapai 100% customer satisfaction. Kemudian ada mengurangi lebih dari setengah inventory-nya, kurang lebih $1. Lalu yang terakhir mengurangi logistik cost sebesar $300 sampai 400. Lalu ada unit process optimization. Keberhasilan supply chain group sangat dibantu dengan pengalaman dari masing-masing bagian dalam perusahaan ini. Langkah pertama adalah mengoptimasi kinerja di tiap-tiap unit proses atau bagian, namun dengan berorientasi pada mengoptimasi kinerja dengan secara keseluruhan. Cross-organizational process change. Cross-organizational tim ini menjadi kerangka kunci dan penjaga atau guardians dari keberhasilan pengembangan strategi baru ini. Melalui tim ini, praktek yang terbukti berhasil di satu bagian dikembangkan di bagian lain. Tolak ukur kinerja yang mengenai customer satisfaction tersebut dikembangkan melalui tim ini juga. Kemudian ada langkah-langkah dalam re-engineering. Yang pertama itu ada menghilangkan beberapa bagian dan departemen yang kurang memberikan nilai tambah. Kemudian produk kopier kecil dan telekopier untuk kantor dan penempatan personil didesain kembali sehingga produk gampang dipasang apabila dipesan oleh pelanggan. Kemudian komunikasi mengenai penyediaan inventory diperbaiki sehingga kebutuhan pelanggan 100% dapat dipenuhi waktu yang dijanjikan. Kemudian yang terakhir, perencanaan yang terintegrasi antara distribusi, fabrikasi, dan penyediaan komponen. Kunci keberhasilan Xerox, yaitu Xerox memiliki senior manager yang secara sungguh-sungguh dan konsisten membantu perubahan ini. Budaya perusahaan dalam soal mutu yang memberikan penekanan pada benchmarking, problem solving, dan proses perbaikan mutu beserta dukungan dari cross-functional team sangat menutup perubahan ini. Membantu perubahan ini. Mungkin faktor yang paling besar pengaruhnya adalah komitmen untuk segera mendapatkan keuntungan pada tahap pertama perubahan tersebut, yaitu melalui perubahan proses jangka pendek dan melalui optimalisasi unit operasi. Kemudian ada Dell Computer.
Dell Computer itu merupakan corporation atau perusahaan komputer yang terbesar di dunia yang melakukan penjualan produknya secara langsung. Penawarannya pada pelanggan meliputi seluruh jenis sistem komputer, termasuk sistem desktop komputer, notebook, komputer, workstation, network server and storage product, termasuk juga sejumlah peripheral, hardware, software, dan jasa-jasa lainnya yang terkait. Model penjualan perusahaan ini ialah melakukan hubungan langsung dengan pelanggan, pelanggan institusi maupun pelanggan yang membeli melalui telepon dan internet. Strategi yang digunakan dalam Dell Corporation adalah membantu merencanakan konfigurasi komputer, memasang software standar, memasang aset stiker, mengunjungi pelanggan untuk memberikan layanan purna jual, membantu dalam pembelian PC dan lainnya, dan sebagainya. Kunci strateginya ialah kerampingan, kecepatan, dan fleksibilitas selama 3 tahun. Operasi Dell diteliti dan dianalisis terus-menerus untuk mencari celah-celah, menghilangkan atau mengurangi waktu yang digunakan tanpa menambah nilai barang. Analisis dan penelitian ini diutamakan pada proses pengadaan barang dan pembuatan produk pada tahun 1997. Dell tidak hanya menjadi model dari JIT atau Just-in-Time Manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri standar waktu untuk perusahaan-perusahaan lainnya anggota supply chain. Pengembangan JIT Manufacturing di pabriknya di Limerick, paling sedikit 40% dari komponennya yang dibuat di pasok atau dasar JIT, yang 45% lagi disediakan di gudang pemasok yang berada dekat dengan pabrik Dell. Pemasok mengisi kembali stok barang-barangnya dan mengirimkan ke Dell atas dasar konsinyasi. Barang-barang besar yang sudah menjadi bagian sub-assembly seperti monitor dan speaker ditangani secara agak lain. Barang-barang ini tidak dikirim ke gudang Dell, tapi langsung dikirimkan ke pelanggan dan agen. Layanan purna jual atau after sales service ditunjang oleh armada service engineer sebanyak 30.000 tenaga teknik di seluruh dunia. Dalam mengembangkan e-commerce, selanjutnya Dell mengembangkan penjualannya dengan menggunakan internet, yang ternyata dapat lebih menghemat biaya, meskipun Dell bukan perusahaan komputer yang pertama menggunakan cara ini untuk melakukan penjualan produknya. Namun tidak diragukan lagi bahwa pada tahun 1997 merupakan perusahaan yang dianggap paling sukses dalam usaha ini. Kunci keberhasilan Dell yaitu mengurangi mata rantai, memesan komponen hanya apabila sudah menerima pesanan, menentukan standar waktu bagi anggota supply chain, menciutkan jumlah pemasok, mengutamakan pemasok yang dekat pabrik, mengembangkan JIT Manufacturing, mengembangkan e-commerce, melakukan partnership, dan virtual integration. Terima kasih.